Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Asya. Dan di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang ringan tapi memiliki makna yang mendalam loh. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dulu ramai banget di timeline. Yap, yaitu hashtag kabur aja dulu. Kira-kira dari teman sendiri, kalian tim apa? Tim kabur, tim bertahan, atau tim bingung aja? Jujur ya, ternyata jadi Gen Z itu nggak gampang. Kita tuh hidup di zaman yang serba instan, serba cepat, and serba penuh ekspektasi. Kadang tuh pengen kabur dulu kayak suatu solusi banget gak sih? Tapi sebenarnya hashtag kabur aja dulu tuh bisa dimaknai berbagai macam loh guys. Ada yang bilang ini tuh justru bentuk egois, karena kalian kayak ninggalin suatu tanggung jawab demi cari kehidupan yang lebih enak. Tapi ada juga yang bilang, enggak kok, justru ini merupakan progres dari kalian untuk mengupgrade diri. Tapi di tengah semua perdebatan itu, aku mau ngenalin ke kalian nih, ada satu komunitas yang keren banget. Yaitu Muda-Mudi Gading Tulung. Mungkin jalan yang kita ambil ini nggak sewow anak-anak di kota sih. Tapi dari situlah kita membangun suatu peradaban. Dari bawah, dari akarnya. Apa aja sih kegiatan kita? Kita mulai dari yang paling dasar ya, kayak Taman Pendidikan Al-Quran. Kita ngajarin anak-anak ngaji sejak dini. Karena kalau dari kecil udah kenal Al-Quran, insya Allah mental dan akhlaknya pun kebentuk. Ada juga pengajian, bukan cuma dengerin ceramah, tapi belajar hal-hal penting kayak cara ngurus jenazah, ilmu fikih dasar, dan recharge iman kita. Bakti sosial dan gotong royong. Tenang aja, itu juga bagian dari kegiatan kita loh. Kita rutin bersih-bersih lingkungan, bantu pembangunan infrastruktur, berbagi makanan gratis, bahkan juga ngirim bantuan buat korban bencana. Soalnya hidup itu gak cuma tentang diri sendiri aja, tapi juga tentang peduli sama sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan, kalau dilakuin bareng-bareng bisa besar banget dampaknya. Pas Idul Adha, kita nggak cuma jadi panitia aja loh guys. Kita bikin tim juru sembelih dari anak muda. Biar generasi muda juga paham sunnah, tapi juga ngerti standar food grade. Profesional tapi tetap syar'i kan? Unik nih, kita juga punya program sedekah minyak jelantah, minyak bekas yang biasanya dibuang, tapi kita kumpulin. Kenapa ya? Nah, karena di sini banyak UMKM kayak Ceto. Jadi minyak bekas tuh banyak banget. Selain dari UMKM, kita juga ambil dari warga sekitar loh. Daripada nyampah, mending kita olah. Hasilnya dia buat dakwah dan kegiatan sosial dong. Dari minyak jelantah jadi ladang pahala, keren kan? Terus, kita juga punya program wakaf nih guys. Kita pengen banget ubah mindset bahwa wakaf itu nggak harus nunggu kaya dulu loh. Karena nyatanya, wakaf bisa dimulai dari yang kecil, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Nah, kita udah mulai dari yang pertama ada wakaf sumur bor, yang merupakan sumber air bersih dan juga bantu jaga higienitas pengolahan hewan kurban di Idul Adha. Yang kedua ada wakaf meja pemandian jenazah. Nah, ini biar jenazah bisa dirawat dengan lebih layak dan terhormat. Dan sekarang kita lagi nyiapin program impian nih, yaitu wakaf produktif. Tujuannya apa ya? Nah, supaya umat bisa mandiri secara ekonomi, terdiri di atas kaki sendiri. Guys, pada intinya, jadi Gen Z itu gak harus selalu kabur. Tapi, kita juga gak salah kok kalau kita mau pergi untuk mengupgrade diri. Yang penting, jangan lupa untuk pulang dan juga untuk berdampak. Karena perubahan besar itu bukan dimulai dari panggung yang gede, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Kita, Gen Z, bisa jadi apapun yang kita mau, tapi jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita yang tetap bermanfaat bagi sekitar. Oke guys, segitu dulu ya sharing-sharing kita hari ini. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman serupa, drop di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa terus menebarkan semangat baik ini kepada banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat,
tetap berdampak, dan tetap menjadi Gen Z yang sadar arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.